Kita seringkali mendengar bahwa garam merupakan salah satu penyebab terjadinya hipertensi. Garam baik berupa natrium atau sodium bisa menyebabkan tekanan darah seseorang meningkat. Kenapa garam bisa menyebabkan hipertensi? Ya, sebenarnya konsumsi garam natrium dalam jumlah yang berlebih dapat dikeluarkan oleh tubuh melalui urin. Akan tetapi, semakin berlebih kandungan garam natrium tersebut akan membuat tubuh tidak dapat mengeluarkan garam tersebut, yang akhirnya mengendap pada jaringan tubuh dengan kemampuan dapat mengikat air. Kemampuan dalam mengikat airlah yang bisa menyebabkan berbagai macam gangguan. Maka dari itu, garam penyebab hipertensi memang benar adanya. Seperti kita ketahui bahwa banyak sekali masyarakat yang terkena penyakit hipertensi akibat konsumsi garam berlebih dalam makanan yang dikonsumsi. Dengan diet rendah garam untuk hipertensi inilah yang bisa mengatasi terjadinya hipertensi dan dapat menurunkan tekanan darah seseorang. Selain makanan dengan kadar garam tinggi, faktor keturunan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya hipertensi pada seseorang. Namun, kebanyakan seseorang yang memiliki hipertensi cenderung disebabkan oleh faktor makanan dengan kadar garam tinggi. Maka dari itu, cara yang paling tepat untuk mengatasi hipertensi adalah dengan diet rendah garam untuk hipertensi. Ada beberapa makanan yang mengandung kadar garam untuk hipertensi yang perlu dijauhi sebagai berikut. Makanan kaleng. Salah satu makanan yang harus dihindari penderita hipertensi adalah makanan kaleng. Makanan kaleng memiliki kandungan sodium dan natrium yang tinggi yang tidak kita ketahui kadarnya secara pasti yang bisa menyebabkan tekanan darah tinggi ataupun hipertensi. Makanan berlemak. Konsumsi makanan yang berlemak selain bisa menyebabkan resiko kegemukan juga bisa meningkatkan tekanan darah pada seseorang. Untuk itu, sebaiknya kurangi makanan berlemak yang bisa memicu terjadinya hipertensi. Makanan instan. Makanan yang mengandung garam juga biasanya terdapat pada beberapa makanan instan, seperti cemilan atau bumbu mie instan yang tergolong mengandung kadar garam tinggi. Anda harus menjauhi makanan ini untuk meminimalisir terjadinya bahaya penyakit akibat hipertensi. Ya, itulah beberapa tips diet garam untuk hipertensi yang perlu dijauhi agar tidak menyebabkan penyakit kronis lainnya. Semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta dapat menambah wawasan kita khususnya bagi Anda pengidap hipertensi. Kegemukan merupakan salah satu hal yang tidak normal yang terjadi pada tubuh seseorang. Orang dengan berat badan berlebih sangat rawan terhadap penyakit tertentu di samping susah untuk mencocokkan baju untuknya. Apalagi bagi seseorang yang obesitas setelah berumah tangga, pasti ia tidak percaya diri dengan penampilannya saat ini. Untuk melangsingkan kembali tubuh si obesitas ini, maka harus dilakukan cara yang sering disebut dengan diet. Sedangkan cara diet efektif untuk si obesitas ini adalah dengan melakukan beberapa hal berikut. Kurangi konsumsi makanan berlemak. Cara diet efektif dan sehat yang pertama adalah dengan mengurangi konsumsi makanan berlemak yang akan menambah lemak Anda menumpuk. Namun demikian, tidak berarti Anda tidak boleh mengonsumsi makanan berlemak. Karena bagaimanapun, meskipun tubuh sudah gemuk, namun tetap saja membutuhkan makanan. Dengan demikian, cara diet efektif Anda akan tetap sehat karena tidak menghentikan zat tertentu yang dibutuhkan oleh tubuh. Makan 2 jam sebelum istirahat. Kebiasaan makan 3 kali dalam sehari sangat bagus, tapi karena sedang berdiet, porsi makan harus dikurangi.
Kebiasaan makan 3 kali dalam sehari sangat bagus, tapi karena sedang berdiet, maka porsi makan harus dikurangi. Sebaiknya Anda juga membiasakan untuk memperhatikan jeda waktu makan Anda agar tidak terlalu dekat atau terlalu jauh. Agar cara diet efektif dan sehat Anda berhasil, jangan sekali-kali makan sebelum Anda tidur. Karena hal ini dapat menyebabkan diet Anda tidak berhasil dengan baik. Makanan yang masuk dan seharusnya jadi energi justru akan menjadi lemak yang menumpuk jika Anda tidak beraktivitas. Jika ingin cara diet efektif Anda berhasil, maka makanlah setidaknya 2 jam sebelum Anda melakukan istirahat siang ataupun malam. Olahraga. Dengan bergerak, tubuh Anda akan sangat terbantu untuk memecahkan lemak. Selain itu, juga metabolisme tubuh akan selalu terjaga. Lakukan olahraga secara teratur agar lemak dalam tubuh Anda larut bersama keluarnya keringat. Jika Anda malas berolahraga, maka Anda hanya akan kurus saja namun tidak sehat. Karena olahraga adalah gerakan paling efektif untuk menghancurkan lemak. Cara diet efektif ini bisa Anda rasakan manfaatnya setelah paling tidak Anda melakukan selama 1 minggu. Namun Anda bisa melanjutkannya hingga 1 bulan agar berat badan tidak naik kembali. Dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia, Siloam Jantung Diagram hari ini dengan bangga sukses mengatur Health Education and Art Festival 2024. Selain mempertegas posisinya sebagai pusat layanan kardiovaskular terdepan pada Indonesia, acara ini sekaligus menjadi salah satu wujud komitmen Siloam Jantung Diagram pada menyediakan perawatan berkualitas tinggi yang tersebut berfokus pada kepuasan pasien, kemudian keunggulan layanan. Penyakit jantung masih menjadi penyulut utama kematian dalam Indonesia. World Health Organization pada 2021 mencatat data bahwa penyakit jantung menyebabkan nomor kematian mencapai 17,8 juta setiap tahunnya. Kementerian Aspek Kesehatan Indonesia juga mengeluarkan data di dalam tahun 2023 yang melaporkan 650.000 kematian per tahunnya atau 1 dari 3 kematian di dalam seluruh dunia. Angka ini menekankan urgensi tindakan pencegahan serta penanganan untuk mengempiskan dampak penyakit jantung pada kebugaran masyarakat. Semakin meningkatnya prevalensi penyakit jantung koroner di dalam Indonesia menyokong Siloam Jantung Diagram untuk menciptakan wadah edukatif pada mana penduduk dapat bertemu segera dengan pasukan dokter terbaik dari berbagai disiplin ilmu. Kami berharap melalui Heart Festival 2024, masyarakat teristimewa yang digunakan berdomisili di dalam wilayah Cinere, ibu kota Indonesia Selatan, Tangerang Selatan, lalu sekitar, semakin memahami pentingnya pencegahan lalu deteksi dini penyakit jantung, kata Direktur RS Siloam Jantung Diagram, Dr. Hoi. Dalam kegiatan Heart Festival 2024, Siloam Jantung Diagram menghadirkan berbagai kegiatan menarik seperti senam jantung sehat, pemeriksaan serta edukasi kesehatan, juga konsultasi secara langsung dengan dokter. Melalui rangkaian acara ini, Siloam Jantung Diagram juga menunjukkan bahwa layanan kemampuan fisik jantung berstandar internasional dapat diakses dengan mudah oleh warga Indonesia. Siloam Jantung Diagram menyediakan layanan kardiovaskular yang tersebut komprehensif dengan dukungan dokter spesialis dari berbagai subspesialistik untuk menangani berbagai permasalahan jantung, kemudian pembuluh darah. Dengan akreditas paripurna, rumah sakit ini menjamin kualitas pelayanan yang digunakan prima lalu konsisten bagi setiap pasien. Berbeda dengan rumah sakit ini, Siloam Jantung Diagram memiliki layanan dokter jantung siaga 24/7, pada mana dokter spesialis jantung standby selama 24 jam sehari, kemudian 7 hari di seminggu untuk melayani pasien darurat. Kami juga mampu melakukan primary PCI
sesuai dengan standar mutu, yaitu di mana tempat wabah, yaitu di tempat wabah. Kami juga mampu melakukan primary PCI sesuai dengan standar mutu, yaitu di tempat bawah 90 menit. Selama ini, siloam jantung diagram rata-rata berhasil melampaui standar tersebut sehingga dapat meminimalisir risiko kematian dan juga menjamin penanganan cepat juga tepat waktu, ungkap Hoi. Dilengkapi teknologi medis terkini dan juga didukung oleh regur ahli, siloam jantung diagram mencatat prestasi unggulan dengan tingkat keberhasilan operasi coronary artery bypass graft atau operasi bypass jantung sebesar 98,8% melampaui rata-rata global, kemudian memperkokoh posisinya sebagai rumah sakit terpercaya di bidang pelayanan jantung serta pembuluh darah di tempat Indonesia. Siloam jantung diagram juga mengedepankan pendekatan holistik, kemudian terintegrasi di menyediakan layanan jantung kemudian pembuluh darah. Dilengkapi dengan sarana medis yang tersebut modern seperti lab operating theater dan juga cardiac medic rehabilitation facility. Siloam jantung diagram terus mengupayakan komitmennya pada pemulihan optimal pasiennya. Selain dapat memanfaatkan seluruh infrastruktur serta layanan unggulan siloam jantung diagram, kami berharap publik juga dapat melayani. Selain dapat memanfaatkan seluruh infrastruktur serta layanan unggulan siloam jantung diagram, kami berharap publik juga dapat menjalani gaya hidup lebih besar sehat, kemudian proaktif pada menjaga kebugaran jantung. Dengan Heart Festival 2024 ini kami optimis dapat berkontribusi menurunkan bilangan bulat prevalensi penyakit jantung koroner dalam Indonesia. Tutup Hoi.